Jadi 4 indikator tadi sangat membantu dan menolong kita bagaimana kita akhirnya mengenali apakah perasaan kita hanya jatuh cinta belaka atau betul-betul bertumbuh di dalam cinta sejati. Jadi kembali ada 4 indikator. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah pengenalan atau pengetahuan, yang ketiga adalah fokus, dan yang keempat adalah ketunggalan atau singularity. 4 indikator itu bisa kita pakai di dalam perjalanan kehidupan kita sehingga kita membangun hubungan yang tepat. Berbicara mengenai cinta sejati atau jatuh cinta, kita perlu mengenali dengan baik ciri-cirinya. Karena 2 hal tadi adalah hal yang sangat berbeda. Jatuh cinta hanya didasarkan karena perasaan menggebu-gebu, lalu kagum akan seseorang berdasarkan penampilan fisik, apa yang dicapai, prestasinya, gaya bicaranya, model rambutnya, bagaimana dia berpakaian, dan segala sesuatu yang bersifat hanya penampilan di luar saja. Dan seringkali jatuh cinta menjebak kalau kita tidak memahami dengan baik, dengan bijaksana, dan dapat memilah hati perasaan kita sehingga kita terjerumus ke dalam pergaulan atau hubungan yang keliru. Nah, cinta sejati sebaliknya. Cinta sejati melibatkan perasaan emosional yang mendalam karena kita mengenali seseorang, mengenali prinsip, nilainya, lalu kemudian terjadi hubungan yang baik, yang sehat, menghargai dan mengasihi orang tersebut. Jadi perlu kita menyadari bahwa jatuh cinta dan cinta sejati adalah hal yang sangat berbeda. Meskipun cinta sejati bisa saja dimulai dengan perasaan jatuh cinta atau kasmaran atau infatuation. Tetapi ketika kita jatuh cinta, belum tentu itu cinta sejati. Lalu bagaimana kita mengenali jatuh cinta atau cinta sejati sehingga kita tidak terjebak di dalam hubungan yang salah, hubungan yang keliru? Ada 4 indikator yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah sebetulnya perasaan kita adalah cinta sejati atau hanya jatuh cinta semata-mata. Indikator yang pertama adalah waktu. Cinta sejati membutuhkan pertumbuhan karena kita proses mengenal seseorang tersebut. Sedangkan jatuh cinta, perasaan yang tiba-tiba, perasaan yang mendadak, perasaan yang hanya spontan saja bisa terjadi. Contoh, kita misalnya bertemu dengan seseorang di kafe, di restoran, atau di kampus, atau di sekolah, atau di tempat pekerjaan, hanya karena gaya bicaranya, hanya karena mungkin status sosialnya, hanya mungkin karena penampilan di luar, kita bisa terkagum-kagum, jantung kita berdetak lebih kencang, jalan sepertinya melayang. Itu hanya yang baru namanya adalah jatuh cinta atau kasmaran. Nah, kalau kita ingin mengenal apakah betul-betul itu cinta sejati, maka perlu waktu. Karena cinta itu bertumbuh dan pertumbuhan membutuhkan waktu. Diuji dengan waktu. Karena perasaan kasmaran atau jatuh cinta hanya terjadi kira-kira beberapa bulan saja. Mungkin beberapa minggu sampai 6 atau 9 bulan saja. Setelah itu biasanya akan normal dengan sendirinya. Nah, kalau kita memutuskan hal yang salah, maka kita akan terjebak menikahi atau bahkan kita mengkhianati pasangan kita hanya sebatas karena kita sedang jatuh cinta. Jadi indikator yang pertama adalah waktu. Indikator yang kedua adalah mengenai pengenalan atau pengetahuan. Kita tidak dapat mencintai dengan sejati seseorang, orang yang baru saja kita kenal. Kita tidak dapat mencintai seseorang kalau kita tidak mengenal orang tersebut. Kita tidak dapat mencintai seseorang kalau kita mengenalnya dari jauh. Kita tidak tahu prinsip atau nilai kehidupan, cara pandangnya. Bahaya sekali kalau kita akhirnya memutuskan untuk membangun hubungan yang serius dengan orang tersebut. Sedangkan jatuh cinta tanpa pengetahuan yang mendalam mengenai orang tersebut,
hanya karena kita mengagumi, hanya karena kita terpesona, hanya karena kita merasa dia adalah orang yang cocok, padahal baru saja kita melihat hanya performance atau appearance atau penampilan di luar saja. Itu sangat-sangat menjebak. Cinta sejati membutuhkan pengetahuan, membutuhkan pengenalan. Bagaimana prinsip kehidupannya, bagaimana nilai-nilai yang diyakini, bagaimana cara pandangnya mengenai keuangan, bagaimana cara pandangnya ketika dia bertemu dengan keluarganya, bagaimana dia memperlakukan ayah ibunya, orang tuanya, apakah dia menghargai, apakah dia betul-betul merawat hubungan dengan baik. Di situ kita bisa melihat dan di situ kita bisa mengenal. Ingat, cinta sejati membutuhkan pengetahuan. Lalu yang ketiga adalah fokus. Cinta sejati berfokus kepada orang lain. Apa yang kita bisa lakukan untuk seseorang, apa yang kita bisa perbuat untuk orang lain, sehingga dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada pribadi yang sebelumnya. Apa yang kita bisa beri, apa yang bisa kita lepaskan, apa yang kita bisa lakukan lewat kata-kata, lewat sikap kita, lewat perbuatan kita, sehingga seseorang memiliki manfaat atau mendapatkan kegunaan dengan kehadiran kita di dalam hidupnya. Sedangkan jatuh cinta atau kasmaran sebaliknya, berpikir apa yang kita bisa dapatkan, apa yang bisa kita ambil. Aku ingin diperhatikan, saya ingin dicintai, saya ingin dilayani. Fokusnya kepada aku atau saya, dan saya. Kalau fokus kita kepada diri sendiri, itu baru namanya jatuh cinta, belum cinta sejati. Cinta sejati menuntut pengorbanan, menuntut kita memberi, menuntut kita melepaskan sesuatu. Akhirnya seseorang berdampak hidupnya atau terkena dampak yang positif dari apa yang kita lakukan bagi orang tersebut. Jadi indikator yang ketiga adalah fokus. Indikator yang keempat adalah ketunggalan atau singularity. Jatuh cinta, kita bisa kasmaran atau menyukai dalam waktu bersamaan dengan begitu banyak orang atau lebih daripada satu. Sedangkan cinta sejati hanya satu saja yang kita pertimbangkan, hanya satu saja yang kita nilai, hanya satu saja yang kita sedang gumulkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau di dalam sebuah waktu kita menyukai atau kasmaran dengan banyak orang, itu namanya jatuh cinta. Tapi kalau cinta sejati, kita mempertimbangkan satu orang, satu pribadi yang kita rasa dengan orang itu, kita bisa hidup, kita bisa tinggal, kita bisa bersama-sama, menata kehidupan, menjalani kehidupan dengan baik. Jadi 4 indikator tadi sangat membantu dan menolong kita bagaimana kita akhirnya mengenali apakah perasaan kita hanya jatuh cinta belaka atau betul-betul bertumbuh di dalam cinta sejati. Jadi kembali ada 4 indikator. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah pengenalan atau pengetahuan, yang ketiga adalah fokus, dan yang keempat adalah ketunggalan atau singularity. 4 indikator itu bisa kita pakai di dalam perjalanan kehidupan kita sehingga kita membangun hubungan yang tepat. Orang yang single ataupun orang yang sudah married atau menikah bisa terjebak dengan perasaan kasmaran. Orang single yang belum menikah bisa kasmaran, bahkan orang yang sudah menikah sekalipun bisa kasmaran. Nah, bayangkan kalau kita berpikir dengan orang yang kita kasmaran kita harus menikahi atau membangun hubungan dengan serius, betapa kita berarti sengaja atau banyak kali mengkhianati atau berselingkuh dengan pasangan kita kalau kita sudah menikah. Jadi bahaya sekali kalau kita hanya berdasarkan perasaan kita semata, dan tidak semua perasaan kita perlu diikuti. Perasaan kita diberikan di dalam hidup kita sebagai anugerah dari Tuhan untuk kita kelola dengan baik, dan ada hikmat Tuhan, ada pengetahuan, ada tuntunan firman yang membantu kita untuk memilah-milah sehingga kita membangun kehidupan yang baik, yang bijaksana, jauh daripada segala dosa atau hal-hal yang merusak hubungan. Dan ketika memiliki fondasi yang baik di dalam pernikahan atau dalam keluarga, itu menjadi modal awal sebuah berkat, sebuah anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Karena kalau kita membangun hubungan dengan tidak sehat, dengan tidak sungguh-sungguh,
atau sembarangan, atau bahkan kita mengkhianati, itu menjadi hal yang dapat merusak kehidupan kita. Fondasi hidup kita bisa goncang, bahkan apapun yang ada dalam kehidupan kita termasuk kesehatan, keuangan bisa terbengkalai, bisa hancur berantakan didasarkan hubungan yang tidak sehat. Jadi jangan hanya mengumbar perasaan kita, kenali baik-baik perbedaan jatuh cinta, kasmaran, atau infatuation.